langsung tutup jepit. Ini namanya lady water ya, lady water. Nah kalau nggak pakai ini apa namanya ini stick es krim. apa nih kayak spatula ya, buat apa ini? Ambil sampel kalau dia mau diambil sampelnya ya buat vaksin kita pakai. Tapi kalau IPA kita nggak pakai ya. Kalau IPA kita hanya oleskan saja dengan aseton. Jadi important hanya untuk mengoleskan dengan sukanya pakai ini. Dan ini cuka atau asam asetatnya, kita lihat komposisinya. Nah ini asidnya 25%, berarti ini cuka 25% ya. Asam cukanya tuh ada food grade nya 25%. Beda-beda cuka dapur tuh, ada yang 25, ada yang 20, rata-rata sih 25%. Artinya cuka 25% ini nggak bisa langsung kita tuangkan cuka langsung dioleskan, harus dicampur dengan aquades atau air matang ya, atau air steril. Ini apa air ya? Kita ya. Itu klorin. Ini apa? Klorin apa air? Klorin ibu. Ini kan buat kita klorin ini kali. Aquades nggak ada? Aquades. Naik. Udah Aquades nggak? Bereaksi lah. Ya kan itu kan ini ya, reaksi ini ya. Tahu aquades? Tahu ibu, yang kecil ibu. Yang buat aquades aja biasanya panggilnya aquades, kalau enggak air matang steril ya, air yang sudah mendidih, tapi jangan pas panas sih jangan. Nah ini kita bikin buat IPA itu kandungannya 3% sampai 5%. Nah karena ini 25%, maka ini harus kita dicampurkan. Kalau kita pengen bikin larutannya 3%, itu biasanya 1:7. Jadi kalau ininya 1 mili, cukanya berarti aquadesnya 7 mili. Yang paling sering itu 5%. Jadi 5% itu 1:4. Ininya 1 mili, kemudian aquadesnya 4 mili. Dan itu nggak bisa dipakai buat besok misalnya. Jadi kalau mau bikin larutan buat IVA ya hari itu harus hari itu dipakainya. Nggak bisa nunggu nginep lagi besoknya. Nah, seperti itu ya. Terus apalagi ini ada apa? Nah itu pakai. Duk bolong nggak ada. Oh ini ya. Tutup biru ini ya kali. Biasanya buat nutupin. Oke, kemudian ada lampu. Ya, ini namanya bed ginekologi. Posisinya kakinya naik. Ini bisa diatur ya ketinggiannya, diputer biasanya nanti naik ya. Nah, biasanya agak tinggi posisinya. Karena kaki dia harus benar-benar kebuka. Kemudian ininya agak maju. Gitu. Ya, ini di sini buka. Kemudian sebelum tindakan, apa yang kita lakukan ke pasien? Terapeutik. Alat tambahan. Ya, kita berinteraksi ya dengan pasien. Pertama kita pastikan dulu, lihat status pasien, betul nggak ini pasiennya. Kalau misalnya di puskesmas ada program IVA test kan mereka pasti suruh isi data dulu kan, isi data dulu. Nah itu kita pastikan benar nggak yang tidur di sini sama yang isi data itu sama orangnya, gitu ya. Dipastikan dulu benar atau tidak. Kemudian diberikan info concern bahwa IVA ini nanti tindakannya seperti apa, ya. Nanti akan dimasukkan alat seperti cucur bebek ya untuk membuka supaya rahimnya terlihat sama kita. Nanti akan dioleskan leher rahimnya ya, serviknya akan kita oleskan cairan asam. Nanti akan terlihat di situ kalau dia mengeluarkan bercak-bercak putih gitu ya, atau aceto white, berarti
tandanya ada lesi kanker, dia ada apa namanya dicurigai kanker serviks gitu, sehingga butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya hasilnya bersih, nah berarti kapan lagi dia boleh datang untuk periksa? 3 bulan setelah itu boleh cek lagi ya, apa namanya, melihat apakah masih bersih atau tidak, karena khawatirnya baru muncul si lesi prakankernya itu ya, jadi tes lagi. Kemudian kasih tahu juga sebelum tindakan ibunya harus buang air kecil, harus buang air kecil dulu. Kemudian pastikan semalam tidak berhubungan seksual dengan suaminya. Jadi dalam 24 jam dia tidak boleh berhubungan dulu sama suaminya, baru boleh IFA. Kalau dia habis berhubungan seksual, tunda dulu IFA-nya, karena itu akan mempengaruhi hasil. Gitu. Kemudian apa lagi yang harus disampaikan ke ibunya? Tidak boleh dalam keadaan sedang haid, ya, sedang menstruasi. Ya sudah, info konsen, terus kita sampaikan tujuannya ya, untuk apa tujuannya? Mendeteksi dini ya, mendeteksi dini kanker serviks ya. Jangan lupa kita cuci tangan dulu kan, cuci tangan dulu, siapin alat-alat, nanti mau ke pasien cuci tangan lagi. Nggak usah saya ulang ya cuci tangannya, nanti kalian praktek cuci tangan tetap harus ketika ujian ya. Cuci tangan akan dicek benar nggak nih apa namanya, langkah-langkahnya, urutannya. Oke, kita mulai ya. Ini boleh dibuka nggak? Boleh. Takutnya nggak boleh, cuma buat di contoh doang. Ini saya udah cuci tangan ya. Itu prinsipnya bersih kan Bu? Bersih. Ini kita buka biar gampang ambilnya. Bu, dibuka dulu ya sana dalamnya ya. Kita mau periksa. Sebelum tidur ini biasanya udah harusnya dibuka. Jadi dia naik ke tempat tidur tuh udah dibuka posisinya. Jangan lupa nyalain lampu. Nah, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Nah, itu fungsi kapas. Ya, vulva hygiene tetap harus bersihkan dulu. Belum pakai handphone, saya lupa. Hah? Alas ini sebenarnya kalau bed ginek ya nggak usah. Dia tuh ada ini, harusnya bolong, ini bolong bukan ya? Bukan. Nggak bolong ya. Ini alasnya berarti dia. Biasanya yang bolong itu loh di sini. Duk bolong namanya. Oke, kalau nggak ada ya ini berarti buat alasnya ya. Ini dijadikan alas. Ntar sebelum ini kita pakai handphone dulu. Ini masih di dalam ceritanya. Nah, kita pakai handphone. Oh, itu pinset. Iya, Ibu. Boleh taruh aja dalam sini. Handphone itu sebenarnya steril. Cuma ini prinsipnya kita tetap bersih ya. Nah, ini udah harusnya ada 2 bengkok, satu buat sampah, satu buat cairan klorin alat ya. Atau klorinnya di sini juga boleh. Tapi prinsipnya bersih kok, Iva. Kecil amat. Ini size S. Pantesan. Udah belajar vulva hygiene? Udah. Pakai pinset atau pakai tangan? Tangan. Kok beda-beda? Pakai tangan. Tangan Bu diajarinya. Iya, boleh pakai tangan. Sebenarnya vulva hygiene itu boleh pakai tangan, boleh pakai pinset. Prinsipnya kalau mau pakai pinset nih, saya ambil ya pinsetnya.
kalau mau pakai pinset ini yang ujung sorry saya pegang dulu, si ujung ini jangan sampai kena ke ginanya karena takut melukai, jadi begini ya. Tuh dia nggak kena tuh di tengah kan, buang ya. Nah cuma sebenarnya nggak masalah juga kita pakai tangan kan, handscoon kita Bersih. ya. Ini sudah ceritanya kapas lembab ya. Ini harus kapasnya lembab air. Bagian mana dulu? Dalam apa luar? Luar. Luar dulu. Kanan kiri. Kanan. Satu, buang. Saya deketin dulu. Buang. Dalam ya. Iya, buang. Bagian vulva. Setelah itu baru kita siapkan si spekulum. Pakai ininya dulu, alasnya dulu. Ya tadi sebelum apa namanya vulva pakai ini dulu nggak apa-apa. Soalnya biasanya pakai bolong. Kebalik sorry. Ini warna apa sih, nggak kelihatan lampunya. Bener ya? Iya benar ya. Biar angkat Neng. Jadi pakai handscoon, pasang alas dulu ya, baru vulva hygiene biar kita selesai prosedur. Kecuali kalau pakai duk bolong, kalau duk bolong vulva hygiene dulu, baru pasang duk bolong. Duk bolong itu biasanya kain deh ya, Warna hijau. kain hijau bolong. Nggak ada ya di sini duk bolong. Kalau pasang kateter kan pakai duk bolong kan? Enggak kelihatan. Enggak. Oke, ambil. Oke, harusnya mau cewek mau cowok tuh harusnya pakai duk bolong. Apa kateter? Iya pakai. Ya ini sekali pakai ya, nggak boleh dipakai lagi. Yang disposable ini, tuh, gitu dia kalau buka begini kan, kita masukkan. Ibu tarik nafas ya Bu ya, saya masukkan. Baru kita putar, baru kita buka. Dalam banget rahim ini pendek. Kemarin 17 kan? Pantes 17 cm. dalam banget. Lagi nggak mau ngejepit jadinya. 17 cm. Ih, bagus. Nah, sudah tuh, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kecunya. Nah, kalau sudah kita ambil ini. Jadi kita ke pasien itu sudah disiapkan ya cukanya, campurannya tadi yang berapa? 1:4 ya. Yang 5%. Apa? Nah ini kalau ketika kalian buka seperti ini, misalnya terlihat banyak sekali lendir di vaginanya, dalam kan tadi kita udah bersihin bagian luar. Di dalam misalnya ada banyak lendir, itu bisa kita bersihkan. Nah, bersihkan baru kita butuh pinset kalau bagian dalam ya, karena khawatirnya dalam. Jadi itu boleh sekali ini dibersihkan.
bersihin dulu gitu. Kalau banyak lendirnya kan suka apa namanya, kalau perempuan ya banyak lendir keputihannya. Ini sampahnya saya buat klorin kelak. Dah kemudian kita baru, nah ini direndam tadi di larutan cuka dan Aquades. ya, sudah direndam baru. Nah ini seperti di totol-totol begini. Berarti nggak diusap ya Bu? Enggak, ditotolin gini aja. Ditep-tep ke seluruh bagian rahim. Mulut rahim. Tuh ke semuanya nanti. Kalau sudah kita tunggu berapa lama? 15 menit. Kurang lebih 15 menit. Ya, tunggu ya Bu, kita butuh waktu supaya melihat reaksinya. Masih terdiam ya, Nyeri nggak sih? Lupa aja biar. Makanya ini sambil biasanya ngajak ngobrol ke ibunya. Bentar ya, Bu, ya. Ibu udah punya anak berapa ibu? Di keluarganya ada yang kanker serviks nggak, ada yang riwayat kanker nggak, gitu sambil ngobrol-ngobrol. Nanti kalau sudah baru kita kan sambil ngeliat waktu ya. Jadi kalau udah baru kita lihat hasilnya, oh bersih ya Bu ya, tidak ada bercak keputihan bercak-bercak putih di rahimnya. Oke sudah ya, sudah selesai pemeriksaannya. Nah ini kita mau tutup kan? Ininya dikendorin dulu. Dikendorin, baru kita tuturin. Sambil ini dipegang ya. Baru kita mundurin. Kejepret. Nah, baru udah dilewat dari mulut rahim baru ditutup. Ya, ditutup. Oh itu harus pas banget sama mulut rahim. Iya. Kalau enggak nanti nggak kebuka. Nah, kalau dia sudah nutup, baru kita miringin lagi. Kita keluarin. Sudah, ini dikeluarin. Ya, ini sekali pakai ini mau buang, kecuali yang ini, yang besi. Yang ini baru. Ya, hati-hati ya kalau lagi masukin pakai spekulum yang ini. Kemarin Bu Dede protes itu pentomnya kok pada robek-robek ini, kayaknya dipaksa pas pakai spekulum. Tapi mungkin kalau yang ini nyampe kali ini udah pendek. Mungkin harusnya ini. Basah aja kayak kita mau kasih obat jeruk. Kalau ini nyampe ke apa keluar rahim. Harusnya pakai yang ini memang. Ya, sudah selesai Bu. Karena ibunya pakai celana lagi ya. Dah, gampang kan Iva? Gampang. Nanti kalau ada